menanamkan digital mindset di pikiran orang-orang untuk yang berkecimpung di dunia properti itu agak susah. Nah, menurut Pak Margo gimana Pak soal itu? Jadi gini, kalau kita bicara digital itu kan nggak mengenal umur ya. Iya. Mungkin saya nih udah baby boomer ya, punya anak SMA ya. Jadi kadang-kadang anak saya lebih pintar daripada kita. Ya, kita taunya punya handphone canggih, cuma taunya buat WhatsApp-an. Ternyata di handphone itu aplikasi kan banyak. Apa sih yang ada di internet? Ya kita bisa A, B, C, D lah. Nah, jadi kalau sebagai broker properti kita harus ngikutin. Ya, kalau kita nggak ngikutin, kita akan kayak dinosaurus. Jadi jadi gini. Ini ada satu momen ya, ada satu momen di mana saya kalau kita segala sesuatu kita lihat positifnya. Momen di mana kita tahu ya di bulan Maret itu pandemi masuk ke Indonesia. Karena di Desember itu ada di Cina ya. Masuknya lama juga 4 bulan ya. Masuk di Indonesia bulan Maret. Itu semua orang shock. Semua orang terdiam. Ya, mau ngapain? Pemerintah bikin lockdown lah ya. Lockdown lokal ya. Orang di dalam rumah. Mau ngapain? Terpaksa orang memakai internet. Disitulah sebenarnya ada jangka untuk belajar. Jual properti yang tadinya kita showing, yang tadinya kita ketemu orang, kita semua menggunakan internet. Sudah digital ya. Meeting yang tadinya kita ketemu meeting di restoran, meeting di hotel, meeting di kantor, whatever, kita meeting udah pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Webex. Wah, segala udah berubah semua. Itu sebenarnya tuh 5 atau 10 tahun yang akan datang seperti itu. Karena ini dipaksain. Jadi buat broker properti, buat orang yang industri properti yang tadinya ngeh teknologi, harus pakai, wajib, kudu. Harus pakai teknologi. Zaman sudah berjalan. Kalau enggak ketinggalan. Kalau masih mending ketinggalan. Lu jadi dinosaurus. Tahu dinosaurus ya Pak ya? Dinosaurus tahu dinosaurus. Iya. Punah. Aduh. Janganlah. Pakai teknologi karena teknologi itu pasti akan memudahkan Anda. Mantap. Nah, Pak Margo, saya mau bicara soal personal branding nih Pak Margo. Saya lihat kan Bapak personal brandingnya sudah cukup bagus nih di sosial media. Siapa yang nggak tahu Pak Margo ya kan, property people. Nah, apa sih Pak pentingnya personal branding bagi seorang broker properti atau agent properti nih khususnya? Aduh, kita bicara personal branding ya. Jadi gini, saya bangga bagian dari keluarga besar Century 21 Indonesia. Siapa sih nggak kenal Century 21? Century 21 itu jaringannya udah internasional. Saya bagian dari itu. Ya, udah internasional, udah hampir di beberapa negara udah ada. Satu, kedua, Century 21 itu bukan kerjasama ya, adalah bagian dari Ciputra Group. Siapa sih yang kenal Pak Ciputra? Proyeknya di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, gitu kan? Sampai ke Hanoi, kalau nggak di Cina juga ada banyak ya. Di bendera yang besar saya di Century, di kapal yang gede. Ya. Kalau saya masuk di dalam kapal yang besar, saya akan ke bawah jadi besar juga. Brandingnya, jujur aja, saya brandingnya Century 21. Satu kan, untuk nge-branding nama perusahaannya, baru nge-branding diri sendiri. Nge-branding diri sendiri caranya gimana? Salah satunya lewat media. Anda mungkin terkena Margo Century 21. Saya punya teman, saya sebutin di sini ya. Siapa yang kena Pak Yopi di Kelapa Gading? Yopi Century 21 ya. Kena gitu kan. Siapa yang kena Pak Gatot dari Century 21 Prima Arcade, Prima Group, Bu Endang. Branding itu. Nah, bagaimana cara menciptakan branding? Anda harus ada di satu perusahaan yang udah punya nama dulu. Setelah perusahaannya punya nama, Anda bikin punya nama dulu. Bagaimana caranya punya nama? Banyak. Salah satunya Anda harus punya prestasi. Satu. Kedua, Anda harus punya ciri khas yang berbeda. Analogi saya Pak Ardi, ada 100 kambing, ada satu kambing warnanya ungu. Different nggak? Iyalah. Ya, Anda harus berbeda. Berbeda Anda di mana? Kalau Anda jualannya gitu-gitu aja, Anda nggak bakal dilirik orang. Anda harus bikin sesuatu yang berbeda. Ketiga, Anda harus konsisten. Kalau Anda tidak konsisten, misalnya Anda hari ini jualan properti, besok jualan masker, besok jualan hand sanitizer, besok nawarin obat, kagak dilihat orang. Konsisten, ya. Jadi Anda harus konsisten. Setelah konsisten, Anda udah punya ciri khas juga, Anda akan dikenal orang. Dan satu lagi, semua itu salah satunya gunakanlah media. Media kan ada dua, media sosial sama media portal properti. Media sosialnya, Anda kalau nggak punya IG zaman sekarang ke laut aja. Ya, Anda harus punya, mulai sekarang bikin link YouTube, belajar. Anda juga harus mulai TikTok juga. Anda harus punya Facebook, itu di media sosialnya. Di portal propertinya, Anda kalau punya properti, Anda iklanin di portal propertinya. Udah kerjasama dengan Century 21. Ya, banyak loh portal properti loh. Ada A, B, C, D, E, F, kita sebutin nih, dia bayar royalti ke gua nih. Ya gitu Pak Ardi. Jadi memang penting banget ya personal brandingnya. Apalagi sudah ada di kapal yang tepat tadi. Kapal yang tepat. Wah, Ciputra Group siapa yang nggak kenal gitu kan? Iya. Century 21 brand dari Amerika. Iya.
track recordnya sudah sangat bagus Ciputra Group. Wah, luar biasa. Kepoin aja lah Ciputra Group jadi Google 2021 di Google pasti ada lah. Bukan di halaman kedua, halaman pertama lah. Oke Pak Margo, seru banget nih kita mau ngomong soal digital branding nih ya. Pak Margo, kita kan lagi ada di situasi pandemi nih Pak Margo. Sekarang kita udah masuk ke kuartal 3 berarti ya. Kuartal 3, kuartal 4. Nah, sekarang ini sudah mulai naik nih Pak trennya. Bagaimana nih Pak menurut Bapak untuk kuartal 3 sama kuartal 4 industri properti bakal bagaimana Pak? Oke, thank you Pak Ardi. Kita tahu semua ya, bukan hanya industri properti, semua industri kena ya. Mungkin ada beberapa industri yang dampaknya parah banget, ada beberapa industri yang stabil, tapi ada sebagian industri yang malah profit dengan kondisi seperti ini. Saya cuma hanya saran ke teman-teman di industri apapun tetap kita berpikiran positif. Yang penting sekarang kita sehat dulu. Ya kalau kita sehat melakukan apapun kita bisa lah ya. Satu. Kita tahu 2020 ini untuk industri properti di awal Januari dan Februari itu kita excited karena menurut grafik 2020 time to buy. Karena akan naik nih. 2020 kita nggak tahu namanya bencana ya. Di bulan Maret itu semua kita shock. Kita bingung mau ngapain. Wah, shock ya. Di bulan Maret semua industri ya turun. Tapi namanya manusia itu punya akal, punya pikiran, ya. Dia mencari solusi seperti apa, ya. Di bulan April udah mulai nih. Oh, ternyata jualan properti bisa pakai virtual. Ternyata jualan properti dengan kirim nih YouTube-nya aja. Jangan gambar-gambarnya. Oh, ternyata bisa A, B, C, D. Dan developer pun kreatif nih. Ada beberapa developer yang saya sebutin di sini ya, bikin launching pakai virtual juga. Ternyata banyak yang closing juga. Jadi kita sebagai manusia tuh punya ide dan kreatif. Jujur aja di kuartal pertama itu kita mau naik, di kuartal kedua down, dan saya pun dirumahkan tuh WFH ya beberapa karyawan saya. Mereka kerja di rumah, bukan di rumah nggak produktif ya, tetap produktif. Ya, marketing saya pun ada sebagian showing, cuma saya tekankan jaga kesehatan nomor utama. Tolong pakai protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan. Di kuartal kedua penjualan jujur nih, di bulan Mei kita mulai lumayan nih. Mulai agak naik nih walaupun tidak sesuai dengan Mei tahun yang lalu. Di bulan Juni nih udah kelihatan nih. Ada titik cerah yang saya lihat, ada sedikit sinar udah gitu mulai loh. Take off nih, udah mulai nih kalau kapan ada mulai take off. Di bulan Juli, alhamdulillah puji syukur ya. Saya di bulan Juli penjualan di tahun yang lalu kalau lebih bagus di bulan Juli lah. Semangat itu saya membara. Api itu nggak boleh padam dalam diri Anda. Kalau api itu padam, Anda tidak akan kreatif, tidak akan inovatif. Saya melihat titik cerah, saya lihat api itu udah mulai menyala. Saya yakin di kuartal ketiga ini penjualan saya udah mulai bagus. Dan saya yakin juga di kuartal keempat sampai akhir tahun tutup 2020 kita di industri broker properti pasti akan bagus. Bagusnya tergantung dari pola pikir Anda, tergantung bagaimana Anda mengolah peluang. Karena masih ada orang punya peluang untuk menjual properti. Ada sebagian di industri yang orang memang mau cepet jual, tapi ada sebagian yang punya uang akan membelanjakan di industri properti. Bagaimana Anda menyikapinya aja. Anda harus pintar untuk mencari peluang itu. Kalau enggak, saya mau bicara kuartal ketiga, keempat bagus pun kalau Anda kagak, mindset Anda tetap buram, mindset Anda tetap susah, tetap akan susah. Dalam situasi apapun di industri properti tidak akan ada matinya. Tinggal Anda bagaimana Anda mencari peluang di titik-titik manakah uang itu berada. Karena uang itu tidak berkurang Pak Ardi. Uang itu pindah. Uang itu pindah. Nah, Anda harus tahu siapa yang sekarang pegang uang. Mungkin ada beberapa industri seperti industri kesehatan, industri pertanian, ya kan, industri teknologi, telekomunikasi, mereka lagi banyak duit loh. Tawarin ke mereka. Jadi kalau Anda pintar, Anda bisa tahu celah-celahnya di mana gitu loh. Jadi selalu ada celah ya Pak, walaupun pasti. Blessing in disguise gitu. Jadi walaupun ada pandemi ya kita semua kena, tapi tetap ada peluang ya Pak ya. Pasti. Pinter-pinternya kita aja Pinter. Pak. Oke, jadi kuartal ketiga, kuartal keempat ini saya punya target sampai akhir tahun ya. Yang penting yang tadi bilang dari awal, kalau Anda punya target ya seperti gini loh. Kalau Anda punya target sebagai pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum api padam. Saya punya target nih. Walaupun penjualan saya di bulan Juli Agustus cukup bagus, tapi targetnya masih jauh menurut saya. Jadi saya pantang untuk menurunkan semangat saya. Tetap karena target itu masih ada 4 bulan ke depan. Pantang kendor ya Pak ya. Pantang kendor. Kalau kata bahasa kerennya, bahasa anak sekarang Pak Adi, gaspol. Gaspol. Pantang pulang sebelum api padam, gaspol. Kalau saya punya tujuan ya masih ada 4 bulan ke depan. Karena waktu berjalan terus, hari demi hari, waktu demi waktu ya. Nggak kerasa ujung-ujung ntar tahun
bentar mau tahun baru aja. Udah mau, iya. Jadi mulai detik ini, mau sekarang, mulai detik ini yang lihat podcast ini nih, kalau Anda mau merubah, rubahlah dari diri Anda sendiri. Kalau Anda pengen mencapai sesuatu, punya dream, punya keinginan, ya di dalam keyakinan saya dengan sholat dan dengan sabar dan sholat pasti kecapai. Sabar, tapi kita harus berusaha. Sabar, berusaha, jangan diem. Ya kalau Anda diem, Anda tidak akan lari kemana-mana. Tapi kalau Anda bergerak, walaupun Anda bergerak sekian sentimeter, Anda pasti akan kecapai. Satu hal lagi, buat saya pribadi, industri broker properti ini banyak star, banyak bintang. Anda tinggal ATM, amati, tiru modifikasi, cari aja siapa starnya. Di Century 21 banyak deh orang jago-jagonya. Mungkin di bendera-benderaan tuh banyak jago-jagonya. Seperti itu Pak Ardi. Jangan menyerah kalau Anda memang punya sesuatu. Tetap jalan terus, jangan lupa juga Pak Ardi. Tetap minta ke yang di atas untuk dimudahkan dan dilancarkan. Itu yang paling penting Pak Margo, harus tetap ikhtiar gitu lah ya Pak ya. Iya. Nah,